Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila hadrati masyayikhina al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum ila akhir ayat. Sadaqallahul aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur bahwa malam ini kita dapat berkumpul di masjid ini. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita ucapkan kaji dan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Nyambung pengajian bulan kemarin lah, hikayat seorang ulama tauhid lah. Nomor berapa nih? 45 lah. Cerita seorang ulama tauhid, dihikayatkan bahwa ada seorang syekh atau ulama ahli tauhid yang sangat terkenal dan banyak mempunyai murid. Dari sekian banyak murid yang mempelajari ilmu ketauhidan kepadanya, pada suatu hari ilmu ketauhidan yang mereka peroleh akan diuji syekh mereka. Setiap murid diberi seekor burung dara dan diperintahkan oleh sang guru untuk dipotong dengan satu syarat, yaitu tidak boleh ada yang tahu dan yang melihat. Syaratnya itu aja, jangan ada yang tahu dan yang melihat. Kemudian pergi mereka untuk melaksanakan tugas sang guru mereka. Setelah tidak begitu lama, maka berdatanglah mereka murid-muridnya untuk menyerahkan darah yang telah mereka potong. Sebagian perintah inilah yang mereka potonglah sebagaimana perintah sang syekh lah. Hanya satu orang di antara mereka, di antara murid-muridnya yang datang tidak memotong burung darahnya. Semuanya beratanlah. Maka sang guru bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak potong burung itu?" Menjawab murid itu, "Wahai guru, hamba tidak dapat melakukannya. Kemanapun dan dimanapun hamba berada, mesti ada yang mengetahui dan melihat." Itu alasan. Jadi berapa banyak murid aja yang lolos. Kemanapun dimanapun adanya yang tahu dan melihat. Karena Allah menyertai hamba-hambanya dimanapun hamba itu berada. Firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini bagi orang yang kuat tauhidnya lah. Inna wujudal khalqi qa'imatun biwujudillah la binafsi bal wujuduhu ma'ahu zadul muttaqun. Artinya bahwasanya adanya makhluk ini berdiri atau bersama dengan adanya Allah. Ada mungkin kita ini ada kalau ada disertai oleh Tuhan, bukan dengan sendirinya, bukan ada dengan sendirinya, ada yang menyertainya lah.
Akan tetapi adanya makhluk beserta Allah di mana saja itu makhluk berada, maka takjublah sang syekh mendengar jawaban salah seorang muridnya tadi dan menyatakan bahwa muridnya inilah yang lolos dalam ujian ini. Dan lolos meyakini bahwa semua makhluk ini ada yang tahulah dan melihat dan beserta Tuhan. Ini kayak ini ceritanya lah. Tuhan itu ada. Sama kayak malam bulan purnama. Malam itu malam Jumat. Kalau di Bisiri aku ditok teram lah. Bebinyan nih nah. Kalau malam bulan purnama malam Jumat pulang. Mambe ember atau jidar isi banyu sambil baca bismillah nih sampai bulan itu ada di ember diambil dimandiakan supaya lelaki keganangan dibalakan handak jadi bersiri soalnya kan kita tahu aja lah ini kata tegawi lagi gitu ya lakian itu juga supaya bibinan handak lah kayak itu tidak terombari apa dan belum pernah. Nah jadi ceritanya bulan ada di atas langit sama Tuhan ada andak keju berapa juta ember isi air pas tepat jam 12 lihat di ember tuh ada bulan. Kenyataan adanya bulan di langit itu ada di ember, ialah bulan di ember lain. Kenyataan adanya bulan di atas langit itu ada di ember. Sekarang ninjar almarhum Guru Haji Anang Ramli Batu-Batu Tuhan itu ada ya. Di mana adanya? Pada keimanan, pada kepercayaan. Adanya pada keyakinan, rasakan adanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya bijuhuri ismi dengan menampakkan namanya Allah. Nabi Adam alaihissalatu wassalam di dunia kegelisahan, kekeluh kesahan itu aja berduaan aja hidup di dunia. Jadi kegelisahan kesedihan ini selalu menimpa. Maras Tuhan nyatakan dirinya bijhur ismi dengan menyatakan namanya Allah di bawah susuk diri. Hanya Nabi Adam tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul. Perhatikanlah dengan mengingat Allah tenang hati dalam pikiran. Jadi Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah kepada Nabi Adam bisikir aisar tahta sadri di bawah susuk diri. Jadi Nabi Adam kalau sedang memusatkan pendengaran ke arah kiri. Nah, ini maksud ayat ini amantu bi rabbikum. Jangan kamu ngaku beriman. Dengarkan apa sih yang kita dengarkan, apa sih yang di sini nah. Allah nyantak bini harus itu ya. Allah itu nah. Tentang Nabi Adam di dunia. Nah kemudian Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim aja dulu. Apapun dibikin oleh Nabi Ibrahim Tuhannya. Jadi berhalan halus sampai nenggana kan. Tapi kesemuanya kadang menenangkan, kadang menenteramkan, selalu keluh kesah. Wajar orang cari kebenaran lah. Hanya langsung pasti liku-likunya adalah maras Tuhan. Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah kepada Nabi Ibrahim di bawah susuk kanan sini. Allah ujar Nabi Ibrahim, kalau benar-benar engkau Tuhan,
tunjukkan kebesaranmu. Ujar Tuhan, "Fakhudh arba'atan minat tair," ambil 4 ekor burung dara, burung gagak. Karena Ibrahim pasarnya lah. Melebahi ada orang jual burung. Dan ini aja Allah untuk kehidupan. Macam-macam cara orang mencapai kehidupan, ada jual ini, ada usaha ini kan. Jadi jahat Tuhan cencang Ibrahim, kumpulkan bulunya, dagingnya, tulangnya. Faj'al ala kulli jabal, di dalam surah Al-Baqarah ada, letakkan Ibrahim ke atas gunung. Dilaksanakan oleh Ibrahim, diletakkan di atas gunung. Bingung Nabi Ibrahim. Fad'uhunna, ujar Tuhan, panggillah Ibrahim. Dipanggil oleh Ibrahim, darah datang, darah. Oh, darah yang tadi berzikir, darahnya la ilaha illallah Ibrahimu Khalilullah. Datang pelan gagak. Bingung Nabi, gagak yang tadi yang dikencang-kencang ini. Berzikir gagak tadi. Nah, baru Nabi Ibrahim sadar yang sudah hancur nih hidup. Itulah kekuasaan Tuhan. Sekali dia akan berlawasan Allah sebagai mukjizat dari kebesaran Tuhan kepada Ibrahim. Jadi Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah kepada Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim di bawah susu kanan Cina. Jadi Nabi Ibrahim arahnya kayak itu nah. Karena Tuhan menyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah kepada Nuh dan Nabi Ibrahim di bawah susu kanan. Nabi Musa naik turun gunung Tursina nih, hendak mendapat Tuhan, hendak ketemu Tuhan. Fakallamallahu Musa ta'imana, didengar oleh Musa hanya kalamnya aja. Ada puasnya Musa nih. Tajali Tuhan hancur tuh gunung. Tak dapat juga. Maras Tuhan nyatakan dirinya kepada Nabi Musa bijuhuri ismi, dengan menampakkan namanya Allah di atas susu kiri. Hanyar tenang Nabi Musa melihat Nabi Musa tanda-tanda kebesarannya dengan kemudian Nabi Isa ini kemana-mana hanya mengajak orang beriman aja atau dakwah, mengajak orang beriman. Berumah kada beliau. Kita ini alhamdulillah masih berumah lagi. Maras Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya di atas susu kanan Allah. Qadatil Habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi malam Senin 12.000 awal Nabi dilahirkan. Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah fi wasis sadri, tengah dada. Sujud Nabi Ibrahim. Nabi kita sujud sajidan hamidan, sajidan syakiran lah. Yalah, sajidan bersujud Nabi kita, syakiran tuh Nabi bersyukur, hamidan Nabi memuji-muji Tuhan. Aneh juga lagi bayi sudah. Kenapa? Tidak ada sahabat bertuhan yang lain. Langsung Tuhan sendiri menyatakan dirinya kepada Nabi kita dengan menampakkan namanya Allah di tengah-tengah dada. Ka'annahul badru bitamami, memancar pada diri Nabi dua cahaya, cahaya kerasulan, yang kedua cahaya ilahiyah. Ini yang pertama cahaya kerasulan Nabi kita, yang kedua cahaya ilah yang ada di sini. Nah bagi kita nih supaya istiqamah terus-terusan, nah lah dianjurkan bajikir di sini 70.000 kali. Sini aja 70.000 karena ada di sini. Dimana kandakannya kadang itu umur hidup sekali jangan mu'alim, jangan sampai kada.
70.000 kali terserah ya, mau 1.000 sehari berapa tuh? 10 hari lah. Nah setelah 70.000 pindah lagi ke sini 70.000. Ini kalau hendak tauhid kita mantap, kalau hendak ma'rifat kita sempurna, kita dianjurkan busa ikhtiar. Kayak apa caranya? Ini di dalam kitab Nurul Qulub nih. Pertama dianjurkan berzikir di hati aja, Allah Allah. Kalau 1.000 berarti 70 hari lah, ya lah. 10.000 sampai 5.000 per hari. Ini jadi sekala lebih cepat lebih baik. Nah sekala itu, sekala pengusaha yang sukses seperti contoh itu. Ini gak ada mencontoh orang kayak itu. Teknik ketinggalan kereta api. Selesai 70.000, pindah lagi ke sini. Nah 70.000 lagi, saya 70 pindah lagi ke sini. Nah 70.000 pindah lagi ke sini, pindah lagi. Bidaan minanar, tebusan baginda. Lalu kena di mana istiqamahnya? Mungkin di sini. Nah di sini aja. Nah cocok lah kita di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, itu terserah Tuhan ya. Ya ini yang katakan innal ladzina qalu rabbunallah summas taqamu tatanazzalu alaihil malaikah alla takhafu wa la supaya istiqamah tuh. Nah caranya orang baik harus seumur hidup sekali. Supaya kita ini merdeka, supaya iman kita mantap, ma'rifat kita sempurna. Lalu perasaan kita bersama Tuhan dimanapun. Jadi setiap pekerjaan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyokar tasbih na murah-murah aja, kalau sana larang-larang, nah iya keteknya tuh. Nah ini berat kakak ini, terang batin kada dipaksa, nggak boleh dipaksa. Ada wali Jabir dan saya Jabir oleh Jabir, seorang wanitanya dikawinkan dengan orang tuanya, padahal ada maunya, dipaksa belikan. Lalu orang Bahari dicarikan banyak supaya nyamauan kata orang tuh Jabir paksaan. Ada wali yang kebijakan ini pacaran dinikahkan tuh nyaman gitu tuh. Boleh dipaksa, kamu kan dipaksa hawa nafsu lawan setan ini. Sudah kemari kok. Akhirnya kita kadang kalau mengendalikan hati dan pikiran ya nanti ombak ambing minu kama aman subha. Janganlah kamu beriman seperti iman orang yang bodoh, percaya aja. Percaya aja, jangan diwakilkan waktu sekarat kan. Ya orang bisa mati dalam keadaan sulha. Sambungannya lagi lah. Di sini ada juga doanya, apa lagi di mana kok anda di sini? Perlulah kalau guru-guru Bahari perlu itu. Seumur hidup sekali. Kalau para nabi Tuhan menyatakan diri kita bukan nabi, lalu disuruh berusaha ikhtiar mencontoh dari apa yang ditentukan oleh Tuhan. Sambungannya lah. Mana lagi? Nomor berapa tadi? Ketiga lah, iman khawasul khawas. Iman khawasul khawas ialah iman mereka yang terbuka hijab atau terbuka dinding. Imannya nih kada terdinding lagi, kepercayaannya nih kada terdinding, keyakinannya kada terdinding.
bersamaannya bersama Allah, pandangannya nadaannya orang kada tadi, imannya bareng. Jangan terdinding. Untuk mencapai kasab sulit, tolak kasab lah. Ini orang hebat sudah lah. Tahu nih, itu orang kasab. Jadi dia mu'alim syukur di Banjar 1 juta. Namun ada 1 orang tahun 74 yang kasab hakiki, kasab sebenarnya itu nah. Bisi guru yang kasab hakiki nyaman benar kan. Ikan cocok begawi ini, begawi lancar sukses. Itu guru kasab. Men kekasapan memadai leput tarus yang kita gawi itu kekasapan, kada kasab hakiki ngarannya. Karena itu membutuhkan kesungguhan. Kita ini jangan terdinding keimanan barang saja terdinding. Betul adanya di mana? Pada keimanan, pada kepercayaan. Adanya pada keyakinan. Adanya pada amun ini kada terdinding dong yang terlalu aja. Ya dalam Quran janganlah kamu beriman seperti iman orang yang bodoh. Dengan terdinding ini akibatnya ruh kita kembali juga terdinding kada bakal nyampai, karena kada ada yang mursyid rohani kembali kahidat Allah guru masalah sampai atau kada dulu. Seandainya sampai apa diterima atau kada dulu, aman berlawasan terdinding kan mana sampai terdinding kayak ini. Nah ini dikancingi orang ngawang Allah kita masuk terdinding boleh kada terdapat lah. Nah jadi yang dikatakan iman orang khawas ialah iman mereka yang terbuka hijab atau terbuka dinding seakan-akan adanya mereka bersama adanya Allah. Dilatih di rumah latih aja. Ini amalia untuk menyempurnakan iman dan supaya iman jangan terdinding. Itu perlu riadoh latihan. Jangan kada dilatih. Hendak guring benar ya. Nang benarnya menurut Al-Quran wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajah wala ta'du aina kanhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Tanamkanlah kesabaran ketika kamu menghadap Tuhan. Artinya pada waktu jangan mikirkan gawian, jangan mikirkan bini, jangan mikirkan harta, jangan mikirkan anak. Yuridu aja menghadap Tuhan. Ingat lawan Tuhan. Wala ta'du ainaika, ujar Tuhan jangan mata ke kiri ke kanan. Lawan mata nih ke kiri ke kanan melihat bini begincu lawan ubah aja lalu. Ubah. Hambur kau tuh rumah lalu bersih. Kan terkendali lagi. Jadi biasanya jangan ke kiri ke kanan mata, terarah aja dah. Wala tuti man afana, jangan engkau perkenankan orang yang melupakan. Hanya duduk sama nit dia kawan. Biarkan dia menyonya. Itu menurut Al-Quran. Jadi popos, tanamkan kesabaran, jangan sampai mikirkan kehidupan dulu. Bil ghadati wal asyi, habis subuh atau malam hari. Wakana amruhu furuta, kalau kada seperti itu kada terkendali lagi hidup Tuhan, kena mati dalam kelupaan pula. Ini yang dikhawatirkan oleh Tuhan kepada kita nih. Habis sudahlah. Al-musahadatu bi annallah mawjudun wa mulahazatul qalbi wujudi jadul muttaqin. Artinya memandang dengan pandangan iman dan yakin bahwa Allah saja yang sebenarnya, tidak ada yang sebenarnya kecuali hanya Allah. Mereka pelihara hati. Jadi pelihara hatinya anak ke situ kemarin.
untuk selalu yang ada hanya Allah. Anallaha mawjudun fi kulli jarratin wujuduhu dan jawqiyan la qawliyan jadul muttaqin. Artinya bahwa Allah adanya pada setiap yang ada. Kita ada juga Tuhan. Kita ada, Tuhan ada. Nang kita permasalahkan adanya di mana? Ya pada kepercayaan, pada keyakinan, perasaan, pandangannya. Caranya ya rajin-rajin berzikir, apakah melalui nang lima latif nang Allah tadi, atau ada melalui zikir nang lima latif boleh juga. Pagi dan sore bawa istiqamahkan satu saat kena wazkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdani rabbi li aqraba min hadza rasada. Suratul Kahfi. Wazkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu idza nasita, jika kamu lupa. Jadi waktu lupa sadar, duduk lo bawa ingat. Jangan dibiarkan selupa-lupanya. Kerugian karena menimpa kita. Di dunia ini kada kelihatan, di akhirat kan mana kelihatan. Dalam alhamdulillah jangan jangkinang kan hanya kita tahu. Mun sini kita kada tahu. Dasar-dasarnya sudah dipadakan dalam Al-Quran. Dasar-dasarnya satu-satunya mengingat aja. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min, ingatlah Allah, karena mengingat itu sangat memberikan manfaat bagi mereka yang beriman. Imannya kada terinding, keyakinannya kada terinding, perasaannya juga, pandangannya juga. Bahwasanya Allah adanya pada setiap yang ada. Kita ada, Tuhan ada juga. Kenyataan adanya Tuhan jadi batin kita. Yang demikian pandangan, perasaan, hal ini harus disertai iman dan yakin. Bukan perkataan dan pembicaraan, bukan perkataan, bukan pembicaraan, keyakinan, keimanan, perasaan. Ini masalah iman, Pak. Kalau menurut Imam Syafi'i, al-imanu mahalluha fil qalbi, iman itu letaknya di hati atau di batin. Ini menurut Imam Syafi'i lah. Bukan bacaan-bacaan, bukan perkataan lah. Firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, dan pada diri kamu, apakah kamu tidak melihat dengan penglihatannya? Mafhum dari ayat ini, pengertian dari ayat ini satu, apakah kamu tidak melihat akan kenyataan adanya Allah? Dan melihatlah dengan kenyataan adanya. Itu yang pertama. Jawabnya kan melihat kenyataan adanya. Kamu kada terlihat juga, dibatin kada terdengar juga, diulah-ulah. Kalau diulah-ulah Allah diulah-ulah ngarannya. Mengulah-ulah itu dalam istilah agama ikhtiar tuh, ikhtiar bahwa namun setelah kita pusatkan kosong dan apa yang dipercaya tadi mau kosong. Namun Allah berarti kan ada yang dipercaya adanya kan ilmu orang baik kayak itu kan. Diulah-ulahin sambil nyaman gitu kan. Lalu kehendak kita kehendak dan kehendak Tuhan nyaman tuh kan. Habis sudahlah. Dua, apakah di hati kamu tidak ada kenyataan kalimat Allah Allah? Apakah di hati kamu tidak ada kenyataan kalimat Allah Allah? Bagi mereka yang sampai ke tingkat hawas, karena istiqamah hati mereka dengan Allah, nyaman sama ada alladzina qalu rabbunallah, semesta kamu diistiqamahkan, makanya pagi malam terus-terusan. Jangan dibiarkan hati selupa-lupanya. Kerugian yang kita perolehkan di dunia ini kita kelihatan. Menjadi amal yang dihangkenan kena sekali dihangkenan di alam sabalaya lah. Nah, dibuat misal, dibuat contoh
dari ayat tersebut semoga bisa dimengerti dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Di atas langit ada bulan. Pada waktu itu bulan purnama. Coba letakkan saja ember berapa saja banyaknya, kemudian isi air ke dalamnya, maka terlihat oleh kita ada bulan di dalam semua ember. Itu kenyataan adanya bulan yang ada di atas langit. Seperti itulah adanya Allah dalam hati hamba-hambanya. Maksudnya kalimah Allah dalam hati mereka yang khawas sebagai kenyataan adanya Allah. Ini supaya iman dan keyakinan jangan terdinding lah. Ketahuilah bahwasanya Allah menyatakan diri zatnya yang suci dengan menampakkan Allah akan dirinya, akan diri zatnya, terutama kepada para nabi dan rasulnya alaihi wassalam, dan kepada mereka yang beriman kepadanya ialah dengan menjahirkan menampakkan namanya Allah pada hati hamba-hambanya, dengan arti bahwa Allah menampakkan namanya Allah dalam hati hamba-hambanya. Anna wujudal haqiqiyah wa wujudallah, yakni la mawjuda bihaqin illallah, artinya tidak ada yang sebenarnya hanya Allah. Anna wujudana wa ghairana minal makhluqatin wujudillahi ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wa ikram. Artinya sesungguhnya adanya kami ini atau yang lain ini binasa, adanya binasa, fana dalam wujudullah. Jadi binasa dalam wujudullah, dalam adanya Allah lah. Dan yang sebenar-benar kekal adalah zat Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Firman Allah, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Al-Baqarah ayat 115. Artinya milik Allah itu ialah itu kepunyaan Allah, masyriq dan maghrib. Maka kemanapun kamu hadapkan mukamu dan pikiranmu, di sana ada Allah. Itu maksud nama tuallu pasamma wajhullah. Wujudul khalqi fani wujudillah, artinya adanya makhluk ini fana padanya Allah, pada adanya Allah. Maksudnya tidak ada pada hakikatnya. Kita ini sebenarnya tidak ada pada hakikat lah. Atau tidak ada sebenarnya. Yang ada sebenarnya hanya Allah. Annal wujud bainal adamaini adamun wala wujudallah fil hakikati bal wujudu wujudillah zadul muttaqin. Artinya bahwasanya yang ada ini di antara dua tiada. Ini kita nih ada, kita ini di antara dua kedada. Asal kita kedada, dari perkawinan ada kita, satu saat kita kedada. Dalam ilmu tauhid sama hukumnya kedada. Mati mati kena mana tidak ada lagi. Nah ini nih maksudlah bahwasanya yang ada ini di antara dua tiada. Kita ini kedada ada, karena airnya kedada. Hukumnya dalam ilmu tauhid sama kedada. Artinya sebelumnya tidak ada, kemudian ada, dan setelah itu tidak ada, maka hukumnya pada ilmu tauhid tidak ada. Akan tetapi adanya dengan adanya Allah, ada juga tapi dengan adanya Allah. Walhasil, kesimpulan, anna wujuda kulli syai'in bin nisbati ila wujudillah khayalun wa wahmun wa majazun zadul muttaqin. Artinya kesimpulannya bahwa adanya pada tiap sesuatu ini, atau adanya semua makhluk ini, jika dinisbahkan atau jika disandarkan kepada adanya Allah, hanya khayal belaka, sangka saja dan pinjaman saja, semuanya akan kembali kepada Allah.
hanya wujud Allah yang sebenarnya ada. Jadi adanya kita ini hayal aja, tol hayal lah. Ngaran hayal. Aku tuh 74 dolar di Banjarmasin, honor di PGNU di Jalan Mawar. Ada ngarannya amat kan. Belang kodenya. Diberinya rokok, soalnya rokoknya bisa morfin. Oma diandaknya duit di mukanya, sebutnya salam beraja. Umar sebanyak rasa sugi ku hayal aku duit tadi. Ya hayal ngaranya. Sebutnya aja. Cuma pandang betul rasa sugi. Sekali sadar kan sebutin aja juga ya pelan. Itu hayal ngaranya. Dia adanya kita hayal, rasa ada selamanya, padahal kan satu saat kan ada. Hayal ngaranya tuh. Ada sebenarnya sangka aja dan pinjaman saja. Ada kita ini pinjaman aja, satu mat aja ada 60 tahun, ada kusut 78 sudah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Pinjami ada lawas, ada satu mat. Majas ngarannya, ada sebenarnya adanya. Itu kedaun imut. Kasop majas saja adanya dipinjami di. Terus kita diandak lo setumat, nah dan yang lawas ada setumat kena dia ambil begitu dah. Semua akan kembali kepadanya yang innalillahi wa inna ilaihi. Hanya wujud Allah yang sebenarnya yang ada. Masalahnya ini kita kembali nih, roh kita kembali sampai atau kada aja, itu aja masalahnya. Supan juga kembali itu akan sampai kan, iyanya sekali kembali itu akan sampai. Seandainya sampai kan diterima bayar supan juga. Apa amalannya? Bayar kembali sampai karena kadaya ada nomor suruhan kembali. Nah dulu sih jasmani aja. Dimandikan, dikafan, disolatkan, dikuburkan. Adalah orang mursyid kembali. Kan ada. Hadirat Tuhan gue deh. Masalahnya sampai itu kada. Sampai diterima itu kada. Tuhan memberikan amalan setelah sembahyang 5 waktu. Ingat jalan Tuhan. Ngejar Tuhan, bukan ngejar si Mahmud hasil lah. Supaya apa? Supaya harus kita kembali sampai dan diterima. Ilmu artinya tuh. Makanya disuruh Nabi menuntut ilmu itu wajib jangan Nabi. Nah habis sudahlah. Jadi amalannya huduru kalimah Allah, ingat aja sebagainya. Ada banyak pada adin yusun agama itu mudah. Waktunya pagi dan sore. Nah, tapi harus istiqamah. Ini sudah istiqamah biar kada betasbihan kada apa-apa lagi. Tengah jalan aja lagi kelana. Anggaplah pemula atau pemula. Tak kita bosa pemula lah. Cuma tantangan, rintangan lah. Mesti ada sukses nyaman ya kalau. Nah, adapun kehendak hamba, kudrat hamba, ilmu hamba, penglihatan hamba, pendengaran hamba, dan hidup hamba adalah nikmat atau pemberian dari Allah, dan semua akan kembali kepada Allah. Tuh, jadi semuanya ini nah anugerah dari Tuhan. Suatu saat kena kembali juga kepada Allah lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, atau kapunyaan Allah, atau ampun Tuhan. Kita ini ampun Tuhan. Dan sesungguhnya kami kembali nantinya kepada Allah. Maksudnya pada suatu waktu sifat pada makhluk melihat, sifat pada makhluk mendengar, sifat pada makhluk kan kuasa, kembali semua kepada Allah.
sehingga mata kita kadang melihat lagi, telinga kadang mendengar, itu mati itu nah. Tadi ya binian bunga senyum sudah hilang roh kada pinandu juanya kan. Dan roh pun kembali kepada Allah, masalahnya diterima atau kada itu aja. Kamu di Kapuas pernah, di Kapuas. Aku pernah di Kapuas mengajar keluarga bini minta tolong subuh hari pembakal datang, jangan guru ke kubur dia. Ada pembakal bahari kan yang ini kepala desa lurah ini ya. Jadi malam tadi anak berkelahian guru itu. Siangnya ada bebinan meninggal. Malam itu gentayangan. Jadi ramai jadinya keluarga kada terima karena keluarganya kada melihat itu jar sampai hendak betimpasan keluarganya kada melihat. Jadi kadang jadi esok kita ke kubur jar keluarganya. Jadi pas subuh bakal mendapat ya guru dengan guru jar. Kemana membakar kita ke kubur jar. Maka di tengah perumahan kubur ini lawan keluarganya, lawan orang yang memadahkan gentayangan tadi. Sekalinya belobang untuk kuburkan. Belobang untuk kubur kadi terima bumi tadi kan. Menikah mungkin tidak pernah melihat itu aja ya kalau aku rajin kayak itu dilihatkan Tuhan. Melihat hantu bisa aku, lihat sunda bolong bisa juga. Di kerokopan di Jagasari itu, nah itu terus kuburan Kristen itu asal. Udah kembali. Apanya ada dua harga penyawa. Melihat keluarganya itu Benyem lagi, kalau Benyem beranai lagi ada bukti nyata. Jadi bujur ada nak ada terima tuh. Itu kada boleh ke rumah buka panci. Menyambut gua berarti suruh bulik. Kali kan ada keluarga kan mamanya tuh. Inang guru kap bulik aja lah, korela jam tuh buliknya. Nah ini yang kada sampai, kada diterima. Na'udzubillahimin. Kira-kira sampai di sini lah. Mudah-mudahan manfaatnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نبرد بنور شمسك أبدا بني يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أصل ثواب قرآن في هذا المجلس وبارك بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وحولك وقوتك وقدرتك هدية وصلة رحمة نزلة بركة شاملة صدقة متقبلة ونقدم ذلك إلى حضرة سيدنا بنا قرة عين محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين ولكل أصحاب القرابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين وإلى أرواح أربعة الخلفاء الراشدين بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم سلم ذلك مع مسجد بريك وحسن وحسين Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman Al-Madinah, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Karim Al-Banjari, Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani, Kiai Haji Ahmad Qusasi bin Jumri, Tumna Arawahi Anang Ramli bin Usman, Hajah Galuh bin Anjoh, Saryaman bin Amis Mastania bin Ibn Syakir bin Anang Ramli, Yunus Effendi bin Basuni Anang Dardiani bin Saryaman, Haji Tolha bin Haji Abdul Muttalib Hajah Sarawiyah binti Sayyidina, Mahrus bin Anang Jauhari, Siti Berlian binti Masri Fardinan binti Nefriana,
Maulana Rahmadi bin Haji Ahmad Muhammad Marwan Syah bin Busro, Haji Harabiah bin Haji Syahrun Bakri, Samsi bin Chandra Nurhayati bin Sadri, Sujianto bin Muhaji Ausul Madalika min ilaihim. Allahumma jal bida'annahum minan nar wa najatan wa yakunu syanu fadakanna minan nar. Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa ya rahmatan amadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.